Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Facebook dia, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita ya, bukan untuk berkomentar pada siapapun yang ada di medsos, terutama di Facebook. Tidak, saya ini orang awam dan orang yang punya pemahaman intelektual di bawah rata-rata ya, guys. Tapi di kali kesempatan saat ini, kali waktu saat ini, saya hanya ingin berusaha untuk memberikan gambaran apa yang saya pikirkan tentang ilmu pengetahuan, dan dimanakah kita bisa memastikan, cara bagaimanakah kita bisa memastikan bahwa orang itu punya tingkat pengetahuan yang sesuai dengan tesis ataupun secara ilmiah. Meskipun orang tersebut tidak menempuh jalur pendidikan, entah itu S1, S2, S3, bahkan profesor, tapi orang itu bisa berpikir seperti layaknya orang-orang seperti itu. Bagaimana kita bisa menguji itu? Dan kira-kira apa yang menjadi basic pengetahuannya? Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengutarakan dasar-dasar ilmu pengetahuan ya, yang ditempuh ya, atau yang didapatkan oleh setiap pribadi ataupun individu. Dasar-dasarnya itu sudah ada dalam Al-Quran menurut saya. Semisal Nabi Adam di dalam Al-Quran, kalau saya nggak salah ingat, bunyinya saya agak lupa, tapi intinya saja dalam surah Al-Baqarah Allah menyuruh Adam untuk menjelaskan nama-nama benda, menyebutkan nama-nama benda jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di sini kita ambil satu kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan yang paling mendasar awalnya itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam penyampai wahyu. Nah, basic pengetahuan itulah yang turun temurun di anak cucu Adam. Ini berdasarkan logika saya berpikir ya, tentang bagaimana sih asal usulnya pengetahuan. Itu datangnya dari Adam alaihissalam. Ketika Allah tidak memberitahukan itu, maka kita pada saat ini tidak tahu menahu dengan dunia pendidikan, dunia pengetahuan, dunia teknologi. Itu yang saya pahami. Nah, sekarang saya ingin melangkah ke seperti apa
ketika orang itu dianggap berilmu? Apakah hanya ingin lewat jalur pendidikan kampus kan, atau SD, SMA, SMP ya? Apakah hanya melalui jalur seperti itu baru bisa dikatakan dia punya ilmu intelektual? Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Setiap ruh yang Allah tiupkan kepada makhluknya itu sudah diberkati ilmu pengetahuan yang Allah sudah rancang dalam otaknya dia, termasuk makhluk hidup yang lain, pohon kelapa, jambu, mangga, itu Allah sudah rancang dalam otaknya sejak dari pertumbuhannya. Allah sudah memberikan perkenalan tentang ilmu pengetahuan. Begitu juga manusia. Sampai kenapa tumbuh-tumbuhan saat ini secara tesis, secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa mereka itu berzikir. Yang memberitahukan kepada mereka tentang ilmu pengetahuan zikir, tentang berzikir kepada Allah, siapa kalau bukan Allah SWT? Mereka tidak pernah menempuh jalur pendidikan, tidak pernah menempuh jalur inilah jalur itu untuk mendapatkan gelar ilmu pengetahuan. Tidak, sekali-kali tidak. Allah sudah menetapkan baik dari segi intelektualnya, kemapanannya dalam berpikir pada kita umat manusia, sejauh mana dia ingin menempuh itu. Kalau toh Anda berhenti mencapai tingkat pendidikan hanya sebatas SMA, bukan berarti Anda itu tidak bisa berpikir seperti layaknya orang mahasiswa, layaknya seperti mahasiswa yang sering-sering demo, orasi di luaran sana, menyampaikan aspirasi baik itu kepentingan kelompok ataupun kepentingan masyarakat. Itu dibekali dengan ilmu pengetahuan, sudah dirancang terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan. Nah, seperti itu juga Allah terhadap insan. Jadi ketika ada yang berpikir ilmu pengetahuan yang didapat semisal hanya melalui Google, itu Anda salah juga menyalahkan Google. Yang menciptakan Google itu orang-orang yang belajar juga manual. Sebelum diciptakan teknologi, apa yang dipelajari? Coba antum pikir. Teknologi sebelum ada zaman teknologi, orang-orang belajar secara manual. Mempelajari ilmu perbintangan juga secara manual. Pakai teropongnya juga secara manual. Enggak sehebat-hebat gitu loh. Tapi itu punya batasan juga. Meskipun yang kita tahu bersama saat ini ilmu pengetahuan teknologi itu semakin meningkat. Tapi itu bukan ukuran di mana orang itu mencapai tingkat kesadaran ilmu berpikir paling atas. Tidak serta-merta orang itu punya intelektual di atas rata-rata. Saya mengukurnya hanya dari garis jalur Al-Quran, batasan-batasan Al-Quran dari jalan pengetahuan kepada manusia. Bahkan Al-Quran mengkritik. Coba sebutkan nama-nama benda ini jika kamu orang-orang yang benar. Iya, Al-Quran sendiri mengkritik juga secara halus, tapi kita tidak memahami makna dari Al-Quran itu.
tidak hanya secara makna bunyi ayatnya, tapi tafsirannya yang kita harus pahami. Jadi saya kira teman-teman yang ketika punya argumentasi bahwasanya ketika ada ulama-ulama yang menurut antum tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan harapan Anda ketika menjadikan figur, wah ini figur intelektual harus dipedomani, harus diikuti, ya, lalu Anda memusuhi atau mencaci maki, membenci ulama-ulama yang lain, tidak diperbolehkan. Belum tentu yang Anda caci maki itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang yang antum anggap dia punya ilmu intelektual yang lebih di atas daripada habaib yang lain. Boleh saja dia punya tingkat intelektual yang tinggi, tapi perkataannya itu, perbuatannya itu, ya, tidak semua mencerminkan isi hatinya. Dia berbicara kasar, ya, tapi belum tentu dia level akhlaknya itu di bawah dari level ulama-ulama yang antum anggap lebih benar daripada dia. Iya, belum tentu orang ke masjid saja yang sholat siang malam ruku sujud, belum tentu dengan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat belum tentu hatinya tidak berzikir kepada Allah, belum tentu hatinya tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang yang sholat siang malam sampai subuh dia sholat, belum tentu dia keluar dari masjid lalu dia sholat juga. Belum tentu tangannya sholat, matanya sholat, kemaluannya sholat, belum tentu. Jadi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika memvonis suatu perkara yang belum jelas, yang secara empiris kita belum mampu menerka apakah dia sosok seperti itu yang seperti kita bayangkan. Tidak serta-merta kita harus memvonis orang seperti itu tidak patut diikuti, beginilah begitulah, bahkan mencaci makinya, menganggap dia bukan sebagai ulama yang menjadi panutan umat Islam. Jangan. Justru saya memposisikan diri saya sebagai umat Islam yang tidak mau terkoneksi, ya, terindikasi masuk ke ruang ormas. Saya Islam yang nggak mau masuk ke ormas, entah itu ormas kemahasiswaan, misalnya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Oke, dari sudut pandang demokrasi wajar-wajar saja antum. Tapi dari sudut pandang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai panutan kita, tidak pernah beliau mengajarkan Anda harus berkotak-kotak, harus berkelompok-kelompok. Justru yang Rasulullah sampaikan, umat itu akan terpecah. Bukan berarti dia menyuruh kita untuk berpecah-pecah menjadi 73 kelompok, 72 yang sesat menyesatkan, yang satu selamat. Maaf saya ralat, 72 itu salah jalan, bukan sesat ya. Saya tidak ingin menyatakan sesat, saya ingin meluruskan bahwasanya yang saya maksudkan tadi adalah salah langkahnya, tapi di hatinya itu pasti ada tujuannya kepada Allah dan Muhammad SAW. Hanya satu yang selamat, yaitu wallahu a'lam. Siapa mereka itu, kelompok yang mana? Dan saya tidak ingin memposisikan saya itu berada di kelompok yang mana. Makanya saya bukan saya benci dengan ormas manapun, ya,
saya tidak benci, tapi saya ingin memposisikan pengetahuan saya yang terbatas ini, tidak ingin memposisikan diri saya berada di salah satu ormas Islam. Saya tidak ingin berada di posisi manapun yang nantinya akan bersinggungan dengan ormas yang lain. Makanya ketika ingin ada seseorang ingin bertanya kepada saya secara pribadi, ulama yang manakah dan menurut antum pengetahuannya setingkat manakah ulama itu yang ingin antum ikuti? Ketika ada orang yang bertanya seperti itu, saya akan katakan selama dia masih mengucapkan kalimat tauhid, semampu saya pasti saya doakan kebaikan kepada para ulama seperti itu. Saya doakan mudah-mudahan saya menjadi bagian daripada ulama-ulama itu, menjadi pemikir-pemikir seperti para ulama itu. Nah, melalui kesempatan kali ini saya hanya ingin mengutarakan betapa susahnya hati ini, hati saya pribadi, betapa sedihnya saya ketika mendengar, melihat ya, bahkan melihat sikap seseorang yang di kebanyakan orang main vonis ke sesama kita umat Islam, memvonis bahwa dia ini salah, dia ini begini begitu. Justru kita umat Islam tidak diwajibkan, tidak disuruh kita itu memvonis, tapi kita itu disuruh mengajak berpikir yang baik. Ketika ada akidah Islam yang sudah dilencengkan oleh paradik umat yang lain seperti komunisme, itu yang harus kita cegah, harus kita kembalikan ke akhlak umat Islam itu sendiri yang dipedomani oleh Al-Quran. Iya, jadi kita sebagai umat Islam giat-giatnya harus berpikir cerdas, diajarkan itu. Jangan kita tidak mengajarkan diri kita, otak kita untuk berpikir cerdas. Jangan berharap orang lain, teman, sahabat untuk mengajarkan kita. Kita saja yang mengajar diri kita sendiri. Lalu kita ambil yang baik-baik dari luar sana. Karena sejatinya yang ingin menjalankan laku spiritual kita adalah pribadi kita. Iya, pribadi kita. Kita mau berbuat salah, kita yang tahu. Iya, kita sendiri yang tahu. Mau berbuat benar, kita sendiri juga bisa mengetahui itu benar atau tidak. Maka ketika hal-hal yang menyangkut benar atau salah, itu kembalikan kepada diri kita. Hal begini benar atau enggak? Hal begitu benar atau enggak? Cerminan diri itu ada di diri kita, bukan di diri orang lain. Ketika diri kita baik, maka kebaikan itu akan terpancar kepada orang lain. Cara ngomongnya kita kasar kepada orang lain, belum tentu hati kita buruk kepada orang lain. Ya, itu harus kita tanamkan. Cara kita menilai seseorang untuk memastikan dia ini orang baik atau orang benar, jangan dipandang dengan cara dia menyampaikan. Lihat isi dari apa yang dia sampaikan. Kalau mengandung hikmah kita ambil, kalau tidak bermanfaat ya sudah, kita buang aja. Kalau nggak mau diterima ya nggak usah mencela. Ya,
mencela itu perbuatan keji dan mungkar. Habib Rizik ketika dia berbicara, oke, saya akui, antum katakan dia agak arogan. Wajar, di zaman para nabi juga ada sahabat nabi yang arogan. Bahkan ketika bicara Yahudi hampir-hampir mau dipenggal. Apa bedanya? Bedanya hanya zamannya yang berbeda. Tapi laku spiritual harus sama dong. Semangat Islam pada saat itu nggak boleh berubah di zaman saat ini. Kalau berubah berarti antum, kita semua umat Islam sudah tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah menyangkut keyakinan. Iya. Jadi saya katakan sekali lagi, mohon maaf apabila ada teman, sahabat, keluarga, baik yang ada kejauhan ataupun yang ada di dekat-dekat, saya mohon maaf, mungkin cara saya menyampaikan menurut antum arogan, tapi menurut saya, hati saya masih bisa kompromi dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak menunjukkan ucapan itu adalah bentuk dari isi hati seseorang. Karena kecerdasan berpikir orang mampu menyembunyikan isi hati dia, itulah membuat Anda sering terkecoh, sering menilai orang itu baik, tapi Anda belum tentu tahu isi hatinya. Ya, banyak yang bilang cerminan hati ada di tingkah laku. Tidak juga. Iya. Tidak serta merta seperti itu. Tidak semua persoalan bisa sama seperti apa yang menjadi ungkapan itu. Jadi kita lebih cerdas-cerdas dalam berpikir. Gak perlu kita memvonis orang seperti ini, seperti itu. Gak boleh. Kita punya cara pandangnya masing-masing. Dari cara pandangnya masing-masing, kita lihat lagi diri kita. Kita memandangnya dari disiplin ilmu yang mana, dari sudut pandang yang mana, basicnya mana, dalilnya mana. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ketika cara pandang Anda dari sudut pandang yang begini, begitu, lalu Anda bertemu dengan orang yang cara pandangnya dari sudut pandang yang ini dan itu, Anda harus tahu dulu dari mana Anda menilai. Sahabat Anda menilai hal-hal seperti itu dari sudut mana, dari sudut pandang yang mana. Itu baru bilang kita berpikir secara empiris, enggak dramatis, enggak mengada-ada. Jangan terkesan kita itu bunyinya nyaring, asbun. Jangan. Kita itu diberi akal untuk berpikir. Kita diajarkan untuk bersosial. Kita ini secara ilmu pengetahuan umum juga, makhluk kita ini makhluk sosial. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa memberikan atensi, memberikan motivasi, memberikan pengajaran, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, wajar ketika kita ingin sampaikan. Wajar. Bukan ingin menggurui, bukan ingin, wajar. Saya juga maklumi saya punya keterbatasan yang luar biasa daripada orang yang lain. Tapi di dalam Islam diwajibkan kita untuk berpikir kritis, berpikir logis. Wajib hukumnya. Kita wajib mengejar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bukan hanya didapatkan di dunia nyata seperti ini,
Google juga bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan, Google nggak tercipta loh. Ya, internet, apa yang dimaksud dengan internet, guys, adalah kumpulan-kumpulan gagasan ya yang dibawa melalui perangkat-perangkat itu, guys. Dibawa melalui perangkat-perangkat yang dihubungkan dengan server-server. Makanya ketika kita mengakses sebuah informasi langsung didapat melalui Google. Jadi jangan persalahkan Google dong. Oke, antum belajar di majelis, silakan belajar. Tapi jangan mempersalahkan Google. Antum dapat 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS. Dosennya juga nyari ilmu pengetahuannya lewat Google. Nggak bikin silabus, kasih ngajarin ke kita, bikin diskusi dalam ruang kelas. Kan gitu. Tersalahkan Google. Bukan gitu cara berpikirnya. Bahkan semua yang nampak di mata kita, yang nampak di akal kita, ya, di mata kita, di telinga kita, di mulut kita, itu adalah ilmu pengetahuan. Loh, antum menyalahkan Google. Oke, secara spesifik kita belajar ilmu pengetahuan nggak harus Google mulu. Oke, Google juga nggak salah. Terus kalau belajar Google terus, kita juga ibaratkan nyantri Google ya, lulusan Google ya, mungkin menurut antum seperti itu. Jadi saya kira sejauh mana kita ingin berpikir tentang ilmu pengetahuan dan ulama-ulama apa yang harus kita ikuti, seperti apa yang kita harus junjung tinggi pengetahuannya, saya kira itu tergantung diri kita masing-masing. Mau menilai, mau mengambil yang mana, itu privasi kita, hak kita. Tapi jangan sampai kita memvonis Islam yang lainnya itu kafir, Islam yang lainnya itu radikal, Islam yang lainnya itu. Justru disitulah awal dari perpecahan umat Islam. Mental-mental seperti itulah, pemikiran seperti itulah yang merusak Islam itu dari dalam. Islam harusnya bersatu, meskipun ada perbedaan pandangan menyangkut masalah sholat, entah itu inilah, itulah, macam-macam lah, yang itu menyangkut saya adalah khilafiyah. Dan masih banyak juga persoalan yang di luar dari masalah khilafiyah ya. Jadi saya kira gamblang lah kita berpikirnya, enggak jangan mempersulit umat Islam yang lain. Mereka juga punya dalil, kita punya dalil, mereka punya dalil. Jangan mempersalahkan orang lain. Yang harus dipersalahkan adalah mental kita, otak kita, diri kita, cara kita berpikir yang harus dipersalahkan. Jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya terutama. Mudah-mudahan saya yang seperti ini cara penyampaiannya bisa berubah lah, bisa lebih baik lagi ya, bisa lebih mawas diri lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.